Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui menoleh untuk melihat orang yang menatapnya. Dia begitu terkejut. Itu adalah Fu Xing dari klan Fu dan putranya yang pernah dia lumpuhkan, serta dua pria paruh baya yang kekar. Tatapan mereka sangat tajam dan sedikit panas ketika mereka melihat kedua wanita itu. Terutama Fu Long, yang telah dilumpuhkan oleh King Sui, dia melihat yang terakhir dengan kebencian yang sangat besar di matanya. Namun, King Sui hanya menepisnya dan tersenyum kembali padanya. Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli memperhatikan jeda King Sui. Mereka memandang dengan rasa ingin tahu dan mereka sama-sama terkejut, terutama oleh tatapan penuh kebencian yang berasal dari ayah dan anak dari klan Fu. Huoyun Liuli, yang mengenakan kerudung yang hanya memperlihatkan sepasang matanya yang seksi dan berkilau, menghindari tatapan mata mereka, terutama dua pria paruh baya. Chang Hai Mingyue sekilas menatap mereka dan kemudian kembali menatap King Sui. King Sui, apa yang akan kita lakukan? King Sui linglung melihat fakta bahwa Chang Hai Mingyue masih bisa berbicara dengannya seperti itu. Dia ingat bahwa mereka berpura-pura menjadi suami istri di depan pasangan ayah dan anak itu, tetapi sekarang, semuanya menjadi tidak berarti. Kakak Fu, kedua wanita itu masih perawan. Kami bersaudara hanya menginginkan wanita itu sebagai hadiah. Lihatlah, apa yang bisa anak muda itu lakukan, ucap pria paruh baya kekar di sebelah kiri yang terdiam selama ini. Meskipun itu adalah negosiasi, nada suaranya sangat tegas. Suaranya tidak nyaring, tapi cukup keras untuk didengar King Sui dan kedua wanita itu. Meskipun King Sui memiliki perasaan bahwa kedua wanita itu masih naif dan murni, dia tidak bisa tidak melirik mereka ketika dia mendengar kata-kata pria itu. Lagi pula, kedua wanita itu juga mendengar kalimat itu. Jadi King Sui dengan gugup menatap mereka. King Sui menyadari bahwa meskipun Chang Hai Mingyue telah menutup dirinya, dia sepertinya tidak pernah menutup dirinya dengan cukup erat, terutama ketika itu melibatkannya. Ketika dia memikirkannya, dia mengerti salah satu alasan utamanya. Lagi pula, dia telah terlalu banyak mengalami pengalaman pertamanya. Setiap kata dan tindakan yang ambigu akan meninggalkan jejak yang tidak bisa dihancurkan di jiwanya. King Sui mencapai tujuannya. Chang Hai Mingyue tidak akan pernah bisa melupakannya apapun yang terjadi. Bahkan jika dia menyegel hatinya sendiri, King Sui juga akan disegel sebagai bagian darinya. King Sui tertawa. Setidaknya sekarang dia tahu bahwa dia tidak akan bertindak ekstrim. Dia khawatir tentang Chang Hai Mingyue pada awalnya setelah melihat perubahan dalam dirinya. Sekarang, dia tahu bahwa selama dia hidup, dia tidak akan pernah bisa menyegel dirinya sendiri sepenuhnya. Dan terkadang, Chang Hai Mingyue keluar zona sambil melihat King Sui. Dia secara tidak sadar akan memikirkannya. Mengenang masa lalu membawa kehangatan padanya. Fu Xing mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata dari dua pria paruh baya kekar itu. Bagaimanapun, Chang Hai Mingyue adalah putri Ruotong, dan wanita itu selamanya memiliki bekas luka yang tak tersembuhkan di hatinya. Kedua pamanku, bisakah kau tidak membunuh bocah itu? Pukul saja dia setengah mati untuk melumpuhkan kultivasinya dan biarkan keponakanmu menangani sisanya. Fu Long dengan hormat meminta kedua pria paruh baya itu. Dia benar-benar membenci King Sui sampai ke tulang. Ide bagus, ucap kedua pria paruh baya itu memandangi Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli dengan mesum. Mata mereka tidak pernah meninggalkan mereka sejak awal. Fu Xing semakin mengernyit. Niat awalnya untuk mempekerjakan keduanya adalah untuk membuat masalah bagi Chang Hai dan istrinya, sementara mereka sendiri hanya di sini untuk mengurus King Sui. Mereka tidak menyangka akan terlambat, atau bahkan menerima berita kematian Chang Hai dan istrinya. Chang Hai adalah saudaranya dan dia sudah mati. Wanita yang dulunya terobsesi, sudah mati juga.
Putranya sendiri lumpuh karena putri mereka. Sekarang hanya tinggal putrinya, apakah dia akan membiarkannya jatuh ke tangan kedua orang mesum ini? Dia pasti akan tercabik-cabik hidup-hidup jika dia jatuh ke tangan mereka. Dua saudaraku, gadis yang ini adalah tunangan Xiao Long. Tolong biarkan dia pergi. Mereka berencana untuk menikah akhir tahun ini, ucap Fu Xing hati-hati memberitahu keduanya. Saudara, apakah menurutmu kami buta? Xiao Long menatap mereka dengan kebencian yang terlihat jelas di matanya. Selain itu, Xiao Long telah membuat janji untuk kita. Kami di sini untuk membantu saudara hari ini, tapi kenapa saudara tidak memberi kami wajah? Apalagi fakta bahwa dia bukan tunangan Xiao Long lagi, bahkan jika memang begitu, tidak bisakah kita meminjamnya selama 2 hari? Ucap pria paruh baya di sebelah kanan, yang diam, berkata dengan dingin. Dia menatap Chang Hai Mingyue dan Huo Yun Liuli dengan lapar, seolah dia tidak sabar untuk melahap mereka hidup-hidup. Ekspresi wajah Fu Xing berubah. Dia sedikit menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan amarah di matanya. Ekspresi terkejut yang jelas terlihat di wajah Fu Long juga. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi membencinya ketika dia mengetahui bahwa dia masih belum menikah. Namun, kebenciannya terhadap King Sui semakin dalam. Dasar kotoran anjing, ibu kalian seharusnya membunuh kalian semua saat kalian dilahirkan, ucap King Sui benar-benar tidak bisa menahannya. Chang Hai Mingyue dan Huo Yun Liuli melirik King Sui. Meskipun itu karena dendam, bagaimana dia bisa sekasar ini? Suara King Sui tidak lembut dan mereka berada di jalan yang ramai. Kalimat kata-katanya membuat banyak orang tertarik. Anak muda yang tampan. Aku bahkan mempertimbangkan untuk menikahkan putriku dengannya. Tapi mulutnya sangat mematikan, ucap seorang wanita paruh baya dengan riasan tebal yang dengan jelas mendengar kata-kata King Sui. Tertegun sejenak, kedua pria paruh baya itu kemudian menatap King Sui dengan marah. Dasar bocah bajingan, tidak ada yang pernah berbicara seperti itu kepada kami dari klan Zan. Aku akan membiarkanmu mati dengan tubuh yang utuh, tapi sepertinya hari ini, kamu perlu merasakan apa yang lebih buruk dari kematian, ucap salah satu pria paruh baya kekar itu. King Sui bahkan tidak peduli dengan gertakan mereka. King Sui, yang baru saja lewat di sini, tidak peduli dengan preman lokal seperti mereka. King Sui merasakan bahwa kedua saudara klan Zan berada di level yang sedikit lebih tinggi dari Fu Xing, tetapi mereka seharusnya hanya Martial King kelas 1. Namun demikian, karakter sekaliber mereka tidak akan dapat mengintimidasi King Sui, yang sendirian membunuh Penatua Ying dan Penatua Sung dari Sekte Pedang Abadi. Fu Xing diam saat ini. Dia tahu keduanya adalah serigala. Dia bahkan berharap King Sui membunuh mereka berdua sekarang. King Sui, apa yang harus kita lakukan? Ucap Huo Yun Liuli menanyainya dengan lembut. Jangan khawatir, ini hanya 2 tikus. Mereka bahkan tidak bisa berbuat banyak, jawab King Sui dengan tenang. Sampai saat ini, King Sui seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan Raja Bela Diri tingkat 1. Namun, berurusan dengan keduanya akan sedikit menantang. Tapi, King Sui tahu bahwa dia bisa mengalahkan beberapa Raja Bela Diri kelas 1, sementara tidak terluka dalam waktu singkat jika dia berkultivasi ke puncak lapisan 4 teknik penguatan kuno. King Sui sudah siap untuk kembali ke kota 100 Miles, untuk menghabiskan 2 tahun membangun ke puncak lapisan keempat teknik penguatan kuno. Kemudian, dia akan melihat apakah dia beruntung untuk menerobos lapisan kelima. Lalu dia akan kembali ke negeri Yanjiang, ke klan Yan, bersama ibunya untuk menagih hutang. Karena mereka menuju ke istana surgawi, dia akan mencoba peruntungannya dalam mempelajari tebasan petir surgawi dan perlindungan keilahian, yang menawarkan perlindungan yang layak untuk gelar keilahian dengan token istana surgawi yang dia dapatkan dari Chang Hai. King Sui memiliki firasat bahwa posisi Chang Hai di Istana Surgawi tidak rendah, dan teknik bela diri Istana Surgawi harus dirahasiakan. King Sui tahu bahwa teknik Chang Hai Mingyue diberikan oleh ibunya, bukan Chang Hai. Menilai dari bagaimana Chang Hai menyayangi putrinya,
dia akan menyebarkan tekniknya kepada putrinya jika bukan karena pembatasan yang dikenakan padanya. Gelombang aura dan tekanan yang kuat membangunkan King Sui dari alur pikirannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kedua pria itu memegang senjata mereka. Kapak pemecah gunung. King Sui menyadari bahwa senjata lawan adalah sepasang kapak pemecah gunung raksasa. Karena masing-masing memegang satu dari pasangan, dia punya firasat bahwa teknik mereka pasti tipe gabungan. Di bawah tatapan heran dari yang lain, pedang biduk King Sui muncul entah dari mana. Sederhana, tidak begitu spesial tapi sangat berat, pasti tidak kalah dengan dua kapak pemecah gunung raksasa. Tidak ada yang akan menduga bahwa pedang biduk yang sedikit lebih besar, yang terlihat sekitar 2000 kilo, sebenarnya beratnya 3000 kilo. King Sui telah menambahkan ukuran berat pedang biduknya. King Sui telah mempelajarinya untuk sementara waktu, dan dia masih tidak tahu dari bahan apa itu dipalsukan. Setelah periode latihan, kemampuan King Sui dalam mengangkat barang berat seolah-olah ringan dianggap memiliki hasil yang lumayan. Raungan harimau yang panas dilepaskan ke arah lawan. Pada saat ini, bahkan tidak ada jejak ki aura King Sui yang disembunyikan. Dia menyerang pada saat yang sama ketika ki aura menghilang. Jika mereka akan bertarung, maka tidak ada gunanya berlarut-larut. Langkah hantu melonjak. Dua saudara klan Zan awalnya berencana untuk mengalahkan King Sui hanya dengan salah satu dari mereka. Namun, segera setelah King Sui menghilangkan ki auranya, keduanya dapat langsung masuk ke kondisi pertahanan terbaik, bersama berkat pengalaman mereka yang tak terhitung jumlahnya bertarung bersama satu sama lain. Ekspresi wajah Fu Xing berubah seketika. Anak nakal ini telah tumbuh begitu kuat sampai sejauh ini, hanya dalam waktu singkat ini tidak melihatnya. Aku pikir aku akan mampu menahannya sendiri. Dia memberi sinyal kepada Fu Long, lalu keduanya perlahan-lahan menyelinap pergi tanpa disadari, dan mereka menghilang ke lautan kerumunan. Ayah, akankah klan Zan bersaudara membiarkan kita lolos seperti ini? Mereka bukan orang baik. Fu Long duduk di punggung elang dan berkata pada Fu Xing dengan cemas. Mereka akan mati. Bahkan jika tidak, mereka tidak akan dapat menemukan kita lagi, jawab sang ayah. Fu Long terperangah. King Sui harus merobohkan salah satu saudara klan Zan saat berlari ke arah mereka. Dia mengeluarkan jarum baja dingin dengan tangan kirinya setelah dia berlari di area serangan lawannya. Dia menggunakan senjata tersembunyi dengan tergesa-gesa. Bukan untuk menundukkan musuhnya, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Targetnya adalah mata orang yang berdiri di belakang. Saat King Sui melemparkannya, pedang biduk miliknya menyerang juga, dan dia mengirimkan pedang gelombang ketiga. Tujuan jarum baja dingin untuk melemahkan mereka. Dan untuk teknik pedangnya, King Sui tahu bahwa tidak ada dari mereka yang dapat menahan pedang gelombang ketiga dengan sempurna. King Sui menyerang pria kekar paruh baya yang paling depan. Pedangnya melesat dengan amarah, dan mengenai ujung kapak titik terlemah dari kapak pembelah gunung. Itu adalah tempat paling tak berdaya selama keadaan bertahan. Wus-wus, duar-duar-duar. Ada 3 bunyi keras terus-menerus. Kapak pembelah gunung terbang keluar dari tangan lawan. Darah bocor dari sudut mulutnya dan tangan kanannya putus. Dia terhuyung mundur beberapa langkah. Tapi King Sui tanpa henti meningkatkan kecepatannya ke puncak ekstrim. Wush, jelip. Pedang biduknya menembus perut lawan. Tusukan pedang dari alam tak jelas, ditempa dengan teknik 1000 palu. Aak, teriakan putus asa terdengar. King Sui merusak perutnya dan sedikit menebas ke bawah. Testisnya dipotong. Jeritan putus asa diiringi dengan darah yang mengalir dari lukanya sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. King Sui segera tahu bahwa dia bukan hanya orang yang tidak bermoral, tetapi dia juga orang yang tidak bermoral hanya dari mendengarkan kata-katanya sebelumnya. Dilihat dari usianya, dia seharusnya sudah melakukan banyak dosa sekarang. Mencabut nyawanya akan menjadi hukuman yang ringan. Karena dia ingin King Sui merasakan apa yang lebih buruk dari kematian, dia mungkin juga membiarkannya merasakan itu. Saudara, bangsaat, aku akan membunuhmu.
Saudara yang tersisa meneriakkan sesuatu yang sangat menghibur King Sui. Teknik penguatan kuno di tubuhnya masih beredar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia menahan serangan kapak yang mirip dengan badai. King Sui memandangi ahli level Martial King yang marah di depannya, kemarahan yang jelas bisa dilihat di mata merah itu. King Sui menggelengkan kepalanya dan dia melakukan retasan yang luar biasa. Kaki kanannya tiba-tiba melingkari lawannya seolah-olah itu adalah ular berbisa. Tendangan harimau mendarat tepat di atas kepala lawannya yang langsung meledak. Wush duar. Musuh yang lemah seperti mereka benar-benar tidak tahan menghadapi King Sui. Jika ada dua dari mereka, King Sui mungkin harus mengerahkan sedikit usaha. Kotak brokat di dalamnya jatuh dari tubuh lawan. Oh, ada sesuatu. King Sui menyadari bahwa meskipun dia telah membunuh beberapa orang, dan semuanya adalah ahli Martial King, dia lupa untuk mencari tubuh mereka untuk dijarah. Setidaknya harus ada sesuatu yang berharga di tubuh ahli Xiantian, tidak peduli seberapa miskinnya mereka, apalagi Raja Bela Diri tingkat pemula. Berpikir tentang itu, dia telah membunuh beberapa Raja Bela Diri. Dia tidak akan menjadi tidak bisa berkata-kata jika dia bisa berhenti memikirkannya. Untuk berpikir bahwa ketika saat itu, dia dipaksa oleh tuan kota dari kota Sungai Surgawi, yang merupakan seorang ranah Xiantian, sampai seluruh keluarganya hampir hancur. King Sui membuka kotak brokat, dan dia menemukan 3 kompartemen di dalamnya yang berisi 2 botol porselen dan kulit terlipat, kulit dari binatang buas. King Sui mencari resep atau teknik bela diri. Setelah membuka kulit itu, dia dengan cepat melipatnya lagi. King Sui berhenti membaca setelah melihat 2 kata. Peta harta karun. King Sui tercengang saat melihat kata-kata itu. Dia segera menyimpannya, tahu bahwa dia seharusnya secepatnya meninggalkan tempat itu. Ayo cari makan dan cepat pergi dari kota ini. Setelah buru-buru membeli makanan, dia memanggil burung api dan burung bersayap emas saat mereka pergi. Bahkan setelah mereka di udara, King Sui masih sangat bersemangat melihat isi gulungan kulit binatang iblis itu. Peta harta karun biru sejati. King Sui, apa itu? Huoyun Liuli tidak tahan lagi saat dia bertanya. Kalian lihatlah lokasi yang ditunjukkan di peta ini, ucap King Sui tersenyum saat dia mengeluarkan kotak. Setelah membukanya, 2 botol porselen kecil bisa dilihat. Karena ada waktu sekarang, King Sui mengeluarkan salah satu botol. Botol porselen itu putih bersih, tingginya kira-kira 2 inci, dan tebal 1 inci. Memutar botolnya, memeriksanya dari semua sudut, akhirnya dia melihat 3 kata kecil emas di dasar botol porselen. Pil berlian. Apa kalian tahu obat apa ini? King Sui menyadari bahwa kedua wanita itu bahkan tidak berkenan untuk membalasnya sama sekali. Setidaknya kalian bisa memberitahuku bahwa kamu tidak tahu. King Sui dengan depresi menatap kedua wanita itu, tetapi masih tidak ada reaksi dari mereka. Setelah membuka botol, dia melihat ada sekitar 10 butir biji-bijian seukuran kacang, dikelilingi oleh warna jingga kekuningan yang mengeluarkan aroma bening. Baunya lumayan enak, dan seharusnya tidak beracun. Haruskah aku mencicipi satu untuk menguji efeknya? King Sui bergumam pada dirinya sendiri, dan setelah itu, dia bersiap untuk menjentikkan 1 pil ke mulutnya. Kamu tidak diperbolehkan makan itu. Huoyun Liuli dan Chang Hai Mingyue berteriak secara bersamaan. King Sui dengan bodoh menatap kedua wanita itu. Setelah teriakan itu, mereka memudar dalam keheningan. Apa yang sedang terjadi? Di bawah tatapan King Sui, Chang Hai Mingyue mengalihkan pandangannya, bergerak sedikit bingung saat wajahnya berubah merah cerah. Penampilannya yang mempesona itu hampir membuat King Sui mengeluarkan air liur, sementara Huoyun Liuli yang saat ini terselubung, menatapnya dengan mata berkabut air. Mengapa? Menurut warna dan bau pil, apakah ini tidak beracun? King Sui bertanya dengan bingung. Jika kamu makan pil itu, kamu perlu memikirkan cara untuk menyelamatkan dirimu, dan aku akan mencekikmu. Huoyun menundukkan kepalanya saat dia bergumam tak jelas. Jika Chang Hai Mingyue tidak ada di sana, King Sui tidak keberatan terlibat dalam seks publik sekarang.
Mata Huoyun Liuli terlalu memesona. Ada apa dengan pilnya? King Sui bertanya lagi, dia bersiap untuk menyimpannya untuk eksperimen alkimia analisisnya. Apa maksudmu, ada apa? Ucap Huoyun Liuli memberanikan diri dengan suara yang terdengar rendah, sementara Chang Hai Mingyue dengan lekat-lekat menatap ke suatu tempat di kejauhan. Apa efek dan nilai pil ini? Tanya King Sui tersenyum. Pelet ini bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Efeknya, dikatakan bahwa itu sangat bagus untuk Huoyun Liuli memerah saat dia tanpa sadar melirik burung King Sui. Apa? Sialan, kenapa obat semacam itu? Pil berlian, biarpun aku tidak makan pil itu, burungku sudah lebih dari tongkat baja. Tidak disangka burung orang tua itu tidak bisa berdiri lagi, ucap King Sui mencibir. Setelah itu, dia mengangkat botol porselen kedua. Dan karena kata-kata berlian tadi, kedua wanita itu secara tidak sadar mundur 2 langkah. King Sui langsung melihat ke bagian bawah botol, dia berpikir bahwa botol ini mungkin diisi dengan obat kuat juga. Pil embun giok. Apa? Ucap King Sui menatap kedua wanita itu. Orang mesum hebat itu hanya tahu bagaimana menyiapkan hal-hal tercela seperti itu, ucap King Sui. Huoyun Liuli menatap kosong ke arah King Sui. King Sui mengambil kesempatan untuk melirik gundukan daging lembut yang mengesankan milik Huoyun Liuli, lebih jauh ditekankan oleh pakaian ketatnya. Mereka bertiga sedang nongkrong, tapi tidak melakukan apa-apa. King Sui bahkan tidak berani memikirkannya. Pil embun giok mampu mengubah yang paling kuat, berdarah dingin, wanita pendiam menjadi agresif, ucap Huoyun Liuli mengalihkan pandangannya saat dia menjelaskan efeknya pada King Sui. King Sui sejenak tidak tahu harus menjawab apa, orang tua itu sebenarnya memiliki barang-barang seperti itu. Persiapan sempurna, untuk bisa mengubah perawan menjadi longgar, King Sui terkekeh sebelum meletakkan botol-botol itu. King Sui, King Sui mendengar nada aneh Huoyun Liuli saat dia memanggilnya, dan dia menoleh untuk menatapnya. Apakah kamu berencana untuk membiarkan saudari Yu Yue memakan pil embun giok ini? Ucap King Sui tersenyum mesum. Chang Hai Mingyue tersipu saat dia dengan cepat menjawab, sialan, apa yang kau katakan? Kau pasti dipengaruhi oleh beberapa orang jahat. King Sui buru-buru mengeluarkan peta saat dia mengalihkan topik dari perairan berbahaya. Ayo, cepat mari kita lihat peta ini. Apakah kamu pembohong? Yu Yue, cepat datang dan lihat, ini peta harta karun sejati, ucap King Sui. Huoyun Liuli dan Chang Hai Mingyue bersama mendekat untuk melihat peta itu. Ada gunung yang memiliki punggung bukit melengkung dalam garis berliku, ditutupi dengan vegetasi dengan sungai yang mengalir. Kamu tahu tempat apa ini? King Sui bertanya dengan santai. Bagaimanapun, dunia 9 benua ini terlalu luas, dan ada banyak tempat serupa di mana-mana. Lokasi yang ditunjukkan peta harta karun terlalu kecil, tampak seperti pegunungan, terlalu sulit untuk menemukannya. King Sui mempelajari peta harta karun dengan sangat detail. Ada jurang yang tampak unik berbentuk seorang wanita, sedangkan di belakang wanita itu ada bayangan kabur dari pohon besar. Apakah ini puncak dewi yang dirumorkan? Ucap Chang Hai Mingyue berseru dengan heran. Puncak dewi. King Sui segera memikirkan puncak kembar Chang Hai Mingyue. Ada juga yang bisa disebut sebagai puncak dewi juga. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke tebing batu raksasa yang merupakan bentuk seorang wanita. Kamu lihat tebing batu dan puncak dewi itu sama, ucap Chang Hai Mingyue menghela nafas. King Sui menoleh untuk menatap Chang Hai Mingyue dan karena mereka bertiga berdiri agak dekat satu sama lain, dia dengan sengaja memperbesar lubang hidungnya untuk mengendus aromanya. Sekarang hanya ada 2 inci antara mata Chang Hai Mingyue dan King Sui. Menatap mata indahnya yang penuh dengan kedalaman, King Sui selalu merasa bahwa jika dia menatapnya cukup lama, jiwanya akan tertarik. Chang Hai Mingyue berkedip saat dia mengalihkan pandangannya. Seharusnya itu hanya legenda populer di kota selatan. Setelah mendengar itu, King Sui menggosok hidungnya dan tertawa. Mingyue,
apakah kamu tahu alasan sebenarnya mengapa Puncak Dewi begitu terkenal? Ada legenda yang mengatakan bahwa kecantikan surgawi berdiri di sana setiap hari, menunggu suami tercinta kembali. Dia akan berdiri di posisi itu, menatap jauh di cakrawala sebelum berubah menjadi batu. Tapi apa yang dilakukan suaminya? King Sui merasa seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu, namun dia masih tidak dapat memahaminya dengan tepat. Legenda mengatakan bahwa suaminya adalah pemburu terhebat, salah satu pemburu tingkat kedaulatan. Ucap Chang Hai Mingyue tidak tahu mengapa King Sui menanyakan itu, tetapi dia masih menjawab King Sui. Pemburu tingkat berdaulat, King Sui bergumam, sebelum dia menundukkan kepalanya untuk mempelajari peta harta karun. Dia merasa bahwa peta harta karun ini setidaknya berumur puluhan tahun jika tidak ratusan tahun, yang juga berarti bahwa medan yang digariskan mungkin tidak seakurat. Mungkin, Puncak Dewi bahkan tidak ada saat itu. Tiba-tiba, King Sui memperhatikan bayangan pohon di balik jurang berbentuk wanita. Pohon itu miring ke belakang, ke arah barat, yang menandakan petunjuknya adalah ke arah matahari terbenam. Wanita itu menghadap ke barat, suaminya pasti berburu ke arah barat, dia akan menunggu seperti ini setiap hari, sampai suaminya kembali dan dia tidak boleh terlalu jauh dari sini, ucap King Sui merenung. Aku tahu di mana suaminya berburu, ucap Chang Hai Mingyue. Di mana? King Sui bertanya dengan gembira. Pegunungan buah bunga. Setelah mengkonfirmasikan 3 kali bahwa itu adalah pegunungan buah bunga, dia menanyai Chang Hai Mingyue secara berlebihan dan mengetahui bahwa pegunungan buah bunga adalah tempat di mana banyak tumbuhan dan bunga ajaib lahir. Di sana, ada banyak buah mistik dan binatang iblis yang jauh lebih kuat. Tidak hanya itu, semua binatang iblis di sana sangat cerdas dan justru karena itulah, pegunungan buah bunga diklasifikasikan sebagai salah satu tempat paling berbahaya di benua Green Cloud. Puncak Dewi ada di pegunungan buah bunga. King Sui menggosok hidungnya saat dia berseru dengan getir. Chang Hai Mingyue tertegun sejenak, matanya yang indah bersinar saat dia mengangguk seolah dia tenggelam dalam pikirannya. Mingyue, apakah gunung buah bunga itu benar-benar berbahaya? Kultivasi apa yang harus dimiliki seseorang untuk dapat masuk dan keluar tanpa terluka? King Sui bertanya melihat ke peta harta karun, dengan keinginan kuat untuk melihat barang bagus apa yang ada. Gunung buah bunga adalah tempat berbahaya yang terkenal di benua Green Cloud. Seseorang yang tidak berada di puncak Martial King lebih baik tidak masuk. Chang Hai Mingyue menjawab dengan lembut. King Sui bisa mendengar sedikit perhatian dalam suaranya. Meskipun tampaknya tidak disengaja, King Sui dapat dengan jelas merasakannya. King Sui mengangguk tanpa daya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa begitu dia menerobos ke lapisan surgawi kelima, dia akan memeriksa tempat itu sendiri. Lokasi yang ditandai di peta harta karun berada di bagian bawah Puncak Dewi. Lain kali, aku akan pergi dan berburu harta karun itu. King Sui berkata dengan santai kepada kedua wanita itu. Huoyun Liuli mengangguk dengan senang. Sepertinya dia sangat antusias dengan masalah ini. Chang Hai Mingyue hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Burung api dan burung bersayap emas sejajar satu sama lain saat mereka melayang di udara. Sementara berat badan ketiganya tidak banyak, mereka masih memutuskan untuk bergantian naik ke punggung kedua burung besar tersebut setiap hari, membiarkan mereka beristirahat selama 4 jam setiap hari. Sedangkan untuk diri mereka sendiri, mereka bisa bergantian beristirahat. Berbaring di punggung burung yang lebar bahkan lebih nyaman daripada berbaring di tempat tidur. Selama periode istirahat 4 jam, King Sui akan memasuki alam Valet Jade Immortal untuk berlatih. Melatih teknik penguatan kuno setelah siklus ke-90 sangat lancar. Hanya saja energi yang dia butuhkan untuk mengumpulkan dan mengakumulasi terlalu banyak. Namun, efeknya sangat bagus. Dalam waktu setengah bulan, dia sudah mencapai siklus ke-92. Ini membuat King Sui sangat gembira dan tidak bisa berkata-kata pada saat bersamaan. Waktu setengah bulan di dunia nyata setara dengan menghabiskan lebih dari 1 tahun di alam Valet Jade Immortal,
dan dari siklus ke-91 hingga ke-99, jumlah energi yang diperlukan untuk diakumulasikan telah meningkat pesat dan lipatan. Pada kecepatan ini, jika dia tidak memiliki alam valet jade immortal, hanya melatih beberapa siklus ini saja akan membutuhkan waktu puluhan tahun. Semakin King Sui memikirkannya, tanpa alam valet jade immortal, bahkan jika King Sui sangat berbakat, dia tidak bisa bermimpi untuk melangkah jauh di jalur teknik penguatan kuno. Namun, segalanya berbeda dengan alam valet jade immortal. King Sui tidak tahu apakah peraturan alam dapat dinaikkan. Misalnya, dia hanya bisa bertahan di dalamnya selama 4 jam dunia nyata sekarang. Akankah dia bisa tinggal di sana selama 6 jam, 8 jam, atau mungkinkah rasio waktu antara dunia nyata dan waktu di alam menjadi 1:100, 1:200 atau bahkan lebih tinggi? King Sui hanya memikirkannya, tetapi dia tidak memiliki terlalu banyak harapan untuk itu. Itu sudah menjadi harta yang menentang surga dalam keadaannya sekarang, sama sekali tidak kalah dengan teknik penguatan kuno sama sekali. Karena rasio waktu yang gila ini, apapun yang dia kembangkan akan mencapai tingkat yang mencengangkan. Dia pasti harus menghancurkan kota Yan dalam waktu 3 hingga 5 tahun, atau bahkan lebih pendek. King Sui tersenyum pahit. Dia tahu itu sudah dianggap bagus jika dia bisa melakukannya dalam usia 20 tahun. Selain itu, ada beberapa hal yang seseorang tidak akan bisa capai sendiri. Duduk di atas burung api dan burung bersayap emas setiap hari, satu-satunya hal yang membuat King Sui bahagia adalah melihat sungai besar, dan melihat ke bawah pada semua makhluk hidup dan melihat ke langit berbintang. Sungguh perasaan yang luar biasa bisa melakukannya. Sekali lagi, saat bepergian dengan kedua wanita itu, mereka hanya akan mengobrol jika mereka bosan, tetapi mereka cenderung berbicara tentang hal-hal yang tidak penting. Misalnya, orang terkenal apa di tempat mana, tempat kelas atas apa yang ada, sekte besar dan keluarga aristokrat, acara budaya yang menarik, dan berbagai tingkat binatang iblis. Terkadang, mereka juga mengobrol tentang istana surgawi. Huoyun Liuli tidak tahu banyak tentang itu, tapi Chang Hai Mingyue tahu sedikit. Bagaimanapun, Chang Hai dulu berbagi banyak hal di masa lalu dengannya dan dia juga sangat mengagumi Chang Hai. Oleh karena itu, dia dapat mengingat banyak hal yang telah dibagikan Chang Hai dengannya dengan jelas. Istana Surgawi adalah sekte tertua di benua Green Cloud dan memiliki ratusan ribu murid, masing-masing dari mereka adalah elit. Syarat seseorang untuk memasuki sekte adalah orang tersebut setidaknya telah mencapai Xiantian dan memiliki latar belakang yang bersih. Bahkan anak-anak anggota terpercaya tidak akan bisa masuk jika mereka tidak setidaknya di tingkat Xiantian. Chang Hai Mingyue mengingat dan berbagi, ekspresinya sangat redup. King Sui tahu bahwa dia telah memikirkan orang tuanya lagi. Melihat ekspresi jambulnya yang ke bawah, King Sui dengan berani mengambil tangannya, dan dengan lembut namun dengan kuat menggenggamnya. Chang Hai Mingyue panik, mengangkat kepalanya ke arah King Sui yang tersenyum padanya. Matanya yang indah sangat jernih, dan dia memiliki tatapan seolah-olah itu adalah cinta seorang ayah dan sedikit memabukkan. Huoyun Liuli mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku juga." King Sui meraih tangan kecilnya yang putih salju dan lembut dengan tangannya yang bebas. Saat ini, dia merasa sangat puas. Meskipun itu tidak terjadi ketika dia memeluk seorang wanita di setiap lengannya, ini adalah pertama kalinya dia bisa memegang tangan dua wanita pada saat yang sama seperti yang dia lakukan sekarang. Rasa kepuasan melonjak dalam dirinya. Semua pria akan merasa seperti ini jika ditempatkan di tempat yang sama. Awal hubungan antara pria dan wanita cenderung dimulai dari berpegangan tangan. Jika seorang wanita tidak keberatan dengan pria yang memegang tangannya, itu setidaknya berarti bahwa dia telah mengambil tempat di hatinya dan dia mulai mencoba untuk menerimanya. King Sui memegangi kedua wanita itu, sementara Chang Hai Mingyue sekali lagi memandang serius pria yang beberapa tahun lebih muda darinya ini. Dia merasa seperti dia telah berubah. Meskipun dia yakin bahwa dia tidak jatuh cinta padanya,
dia menyadari bahwa dia tidak dapat meninggalkannya. Terkadang, dia hanya ingin melihatnya, melihat penampilannya, menghadapi semua hal yang menghampirinya tanpa gentar. Dia hanya melihat sisi rapuhnya satu kali ketika mereka berada di kota Yan, dan saat dia berada dalam mimpinya. Namun, pada saat itu, dia menyadari bahwa dia sendiri juga akan merasa sangat kesal. King Sui merasa malu dengan Chang Hai Mingyue, yang menatapnya dengan linglung. Dia menjulurkan jari telunjuknya dan dengan lembut menggelitik telapak tangan Chang Hai Mingyue. Chang Hai Mingyue kembali ke akal sehatnya dan segera menundukkan kepalanya. Baru kemudian King Sui mengingat apa yang dikatakan Chang Hai Mingyue, tentang persyaratan seseorang untuk memasuki istana surgawi adalah memiliki setidaknya budidaya Xiantian, dan memiliki lebih dari ratusan ribu murid. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari sekte yang telah diturunkan selama puluhan ribu tahun. Istana surgawi dibagi menjadi 9 kekuatan, 9 aula. Mingyue, apakah kamu ingin bergabung dengan istana surgawi? Tanya King Sui. Mereka bertiga makan beberapa makanan di atas punggung burung api saat King Sui bertanya dengan santai. Hanya ada sekitar 5 hari sampai mereka mencapai wilayah tengah, ibu kota Green Cloud. Tidak hanya itu, teknik penguatan kuno King Sui telah mencapai siklus ke-93 dan terobosan dari setiap siklus, menyebabkan kekuatannya mengalami peningkatan yang jelas. Meskipun kekuatan yang diperoleh dari setiap terobosan dari setiap siklus kecil tidak terlalu banyak, jika perolehan kekuatan semua diakumulasikan, itu masih akan sangat mengejutkan. Sebenarnya jika hal itu tidak terjadi, ayahku juga ingin aku bergabung dengan istana surgawi, Chang Hai Mingyue menjawab dengan suara rendah. King Sui menatap Huoyun Liuli, pada saat ini Liuli seolah tersesat dalam pikirannya. King Sui dengan lembut mengguncangnya, apa yang membuatmu begitu asyik, apakah kamu punya rencana? Liuli, Huoyun Liuli melirik King Sui, sebelum melirik Chang Hai Mingyue, sebelum akhirnya berkata, King Sui, apakah kamu ingin bergabung dengan istana surgawi? Jadi tampaknya bahkan ketika dia tersesat dalam pikirannya, dia masih mendengar percakapan antara King Sui dan Mingyue. Setelah aku mengirim Mingyue ke istana surgawi, aku akan kembali. Aku masih memiliki sesuatu yang sangat penting yang harus aku selesaikan. Setelah menyelesaikan itu, aku akan kembali untuk mencari kalian semua lagi, ucap King Sui dengan pasif menjawab. Kata-kata King Sui menyebabkan Chang Hai Mingyue tercengang. Dia dan Huoyun Liuli tahu apa hal penting yang ingin dilakukan King Sui. Pikiran Chang Hai Mingyue langsung menjadi pusaran, bingung. Biarkan aku pergi denganmu kalau begitu, aku sangat merindukan rumahku, ucap Huoyun Liuli menambahkan dengan ringan. King Sui awalnya ingin Huoyun Liuli tetap tinggal sehingga dia bisa menemani Chang Hai Mingyue, tetapi ketika Huoyun Liuli mengatakan dia merindukan rumah, King Sui juga tidak tahu harus menjawab apa pada saat itu. Dapat dianggap bahwa mereka memasuki wilayah tengah setelah meninggalkan kota selatan. Klan dan sekte terkuat di benua Green Cloud semuanya berada di wilayah tengah. Tempat ini adalah tempat ki spiritual surga dan bumi paling melimpah, dan basis kekuatan besar ini biasanya terletak di dekat pegunungan dan lautan, bukan di dalam kota yang ramai. Dan untuk basis mereka biasanya akan memilih wilayah di mana terdapat akar spiritual yang terkubur di dalamnya. Tanah harta karun dengan akar spiritual memungkinkan seorang kultivator memperoleh hasil 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha, dan mampu meningkatkan kualitas kultivasi mereka yang akan sangat membantu para pembudidaya yang mencoba menerobos. King Sui dapat merasakan bahwa suasana di sini bahkan lebih ramai daripada di kota selatan. Wilayah tengah mirip dengan naga raksasa yang melingkar, tanpa tanda-tanda kesombongan, namun memberi orang rasa tekanan berat. Legenda mengatakan bahwa akan ada binatang penjaga yang sangat kuat untuk masing-masing dari 9 benua, tetapi belum ada yang pernah melihat mereka sebelumnya. Tidak ada yang tahu tentang penampilan mereka, apa yang mereka jaga, dan lain-lain. Bahkan legenda tentang makhluk mistis ini sangat tidak jelas. King Sui tercengang,
Chang Hai Mingyue biasanya tidak akan pernah memanggil namanya secara langsung. Dia melirik Chang Hai Mingyue yang tampak sepi dengan kebingungan di matanya. "Ya Yue, katakan padaku apa masalahnya, terlepas dari aku melompat dari gunung berapi atau mendaki bukit pisau, bahkan hidupku, aku bersedia memberikannya padamu," ucap King Sui tidak tahu alasan mengapa Chang Hai Mingyue memanggilnya, tetapi dia merasa sangat kesal saat melihat penampilan rapuh Chang Hai Mingyue. Dalam hatinya, Chang Hai Mingyue adalah seorang dewi, seorang permaisuri yang kuat dan sombong. Dia tidak akan pernah menyangka wanita sekuat Mingyue akan memiliki sisi seperti ini padanya. Memikirkan bagaimana dia sendirian sekarang, King Sui menghela nafas. Setidaknya, dia masih memiliki ibunya, serta anggota klannya. Jika dia sendirian, perasaan tidak berdaya yang mutlak itu memang sangat menakutkan. Penderitaan terbesar umat manusia, tidak lain adalah kesepian yang begitu dalam hingga meresap ke dalam jiwa seseorang. King Sui sedang berjuang karena dia tahu bahwa ada kebutuhan untuk memberi Chang Hai Mingyue sesuatu untuk menenangkannya. Hanya cinta atau kebencian ekstrim yang memungkinkan seseorang untuk melewati kesepian. Ada banyak ahli kuat yang memiliki umur panjang, akhirnya memilih untuk mencari kematian karena kesepian, dan di sisi lain, banyak juga yang memilih hidup karena cinta atau benci. Jika dia bisa melahirkan anakku, dia pasti memiliki tekad untuk terus hidup. King Sui membayangkan dengan liar. Pada saat ini, mereka bertiga duduk di punggung burung api. Huoyun Liuli memeluk lututnya dengan tangannya, saat dia menatap ke cakrawala dengan bosan. King Sui diam-diam menatap wajah cantik Chang Hai Mingyue. Dia memiliki intuisi yang sangat kuat bahwa jika Chang Hai Mingyue pergi sekarang, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia akan kehilangannya selamanya. Dan pada saat Chang Hai Mingyue membuka mulutnya untuk berbicara, King Sui benar-benar maju, memeluknya ke pelukannya, sementara bibirnya secara akurat mencari bibirnya. Kedua tangannya menekan bagian belakang bahunya, menekannya lebih erat ke dirinya. Chang Hai Mingyue bahkan tidak mengatakan apa-apa sebelum dia mendapati dirinya dipeluk erat oleh King Sui. Tidak hanya itu, bibirnya juga dicium. Detak jantungnya semakin cepat, dan dia bahkan lupa berjuang. King Sui telah memutuskan bahwa tidak peduli apa, dia akan menciumnya. Untuk wanita seperti Chang Hai Mingyue yang tidak pernah melakukan kontak seperti itu dengan pria sebelumnya, selama dia menciumnya, dia akan dipindahkan ke alam misterius. Dengan demikian, King Sui terus menciumnya, mengunci bibir Cherry, yang mewakili monopoli atas dirinya. King Sui tidak bermaksud agar dia jatuh cinta padanya karena ciuman itu, tetapi dia ingin dia membencinya. Kebencian dan cinta adalah dua sisi yang sama, kebencian ketika dibawa ke titik ekstrim, juga cinta. King Sui tidak tahu apakah tindakannya ini akan mampu menyebabkan Chang Hai Mingyue membencinya, tetapi dia hanya melakukannya karena dia tidak ingin Chang Hai Mingyue melupakannya. Dia ingin menjadi nyala api yang berkedip-kedip di dalam hatinya, di tengah-tengah kegelapan kesepian yang berat. Namun, ketika King Sui mencium Chang Hai Mingyue, perasaan yang sangat menarik menyebabkan King Sui melupakan yang lainnya. Sentuhan lembut itu, serta aroma wangi yang lembut. Dia tiba-tiba memikirkan lukisan kecantikan. Mungkinkah Chang Hai Mingyue menjadi salah satu tubuh dewa? Chang Hai Mingyue dengan canggung menghindari lidah King Sui, tetapi di mana lidahnya bisa bersembunyi di mulutnya yang kecil dan mungil. Sebaliknya, perjuangannya menyebabkan lidah King Sui sepenuhnya menyelidiki bagian dalam mulutnya dengan jilatannya. Memeluknya, kedua tangannya membelai tanpa henti dari belakang. King Sui merasakan kulit punggungnya, serta struktur tulangnya yang indah. Chang Hai Mingyue, yang terangsang, dengan cepat mendorong King Sui pergi. King Sui menatap Chang Hai Mingyue dalam keadaan sedikit panik. Dengan wajah memerah dan mata berkabut, bibirnya yang sedikit bengkak mengandung sedikit keseksian, dan meskipun rambut hitam gagaknya sedikit acak-acakan, itu tidak mengurangi kecantikannya. Pada saat ini, Chang Hai Mingyue dengan rumit menatap King Sui. King Sui tidak pernah berpikir bahwa tatapan seorang wanita menjadi begitu rumit,
karena keraguan terlihat berkedip-kedip di matanya. Yue, diam kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku ingin kedamaian dan ketenangan, ucap Chang Hai Mingyue. Setelah berbicara, dia memanggil burung bersayap emas dan melompat ke atas punggungnya. King Sui, kamu sungguh mengerikan, ucap Huoyun Liuli setelah kembali ke akal sehatnya. King Sui terdiam. Hanya King Sui dan Huoyun Liuli yang tersisa di atas punggung burung api. King Sui memerintahkan burung api untuk mengikuti burung bersayap emas. Hatinya sekarang berantakan, meskipun dia siap untuk membiarkan Chang Hai Mingyue membencinya selamanya. Pria mana yang akan tahan jika seorang gadis yang dia cintai benar-benar membenci dirinya sendiri? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Ucap King Sui menatap Huoyun Liuli. Kau mengerikan, jawab Huoyun Liuli. King Sui menghela nafas dengan canggung. Apakah kamu ingin aku membantumu? Dengan bantuanku, kamu pasti bisa memeluk adik Mingyue di rumah, ucap Huoyun Liuli tersenyum mengejek. Mata menawan Huoyun Liuli dipenuhi dengan tawa saat dia menatap King Sui. Penyihir kecil, apakah kamu cemburu? Ucap King Sui terkekeh saat dia dengan cepat menerjang ke Huoyun Liuli. Bagaimanapun, King Sui tidak memiliki niat untuk melepaskan Huoyun Liuli. Ah, apa yang kamu coba lakukan padaku? Liuli memekik kaget, ini adalah pertama kalinya seorang pria menekan dirinya. Dia sangat gugup di dalam hatinya, dan jeritan kaget tidak bisa membantu selain melarikan diri darinya. Api jahat di pinggangnya sebelumnya belum menghilang, dan saat ini ketika dia menekan tubuh indah itu bersama dengan puncak kembar yang lembut dan elastis, bara api menyala lagi saat dia merobek kerudung Huoyun Liuli. King Sui, aku belum siap, dan tempat ini tidak nyaman. Huoyun Liuli menarik lengan baju King Sui saat dia gemetar. Satu kalimat hampir menyebabkan King Sui kehilangan kendali, ketika pikiran untuk menelanjanginya, menikmati kesenangan duniawi antara pria dan wanita segera melintas di benaknya. Namun, dia baru saja mencium Chang Hai Mingyue, dan akan menjadi aneh jika seks benar-benar terjadi antara dia dan Huoyun Liuli sekarang. Tidak hanya itu, jika Chang Hai Mingyue berbalik setengah jalan, bahkan jika dia melompat ke sungai, tidak mungkin dia bisa menjelaskan. Jadi pada awalnya, King Sui tidak benar-benar memiliki niat untuk menidurinya, itu hanya pernyataan sebelumnya yang menyebabkan King Sui hampir kehilangan dirinya karena keinginannya. Saat ini, mereka berbaring miring, saling berhadapan. Bibir King Sui menempel pada bibir Huoyun Liuli, saat tubuh mereka saling bergesekan dengan lembut. Segera setelah itu, erangan lembut keluar dari mulut mereka. Huoyun Liuli tidak menghentikan King Sui karena dia tidak melepas pakaiannya, tetapi dapat dikatakan bahwa dia telah mengambil banyak keuntungan darinya. Dia bahkan dengan canggung mencoba menyelaraskan ciumannya dengan King Sui. Itu sangat merangsangnya dan itu membuatnya begitu liar sehingga dia dengan gila-gilaan mengisap bibirnya lebih keras. Huoyun Liuli sedikit menantikan apa yang akan terjadi setelah dia merasakan sesuatu yang panas menyentuh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia merasa bersalah karena mendapatkan sedikit kesenangan dari ini. Dengan cara yang aneh, dia tidak berani melihat King Sui. Dia menutup matanya sambil sedikit terengah-engah. Dia secara refleks menjulurkan lidah merah mudanya yang halus, yang akan disentuh King Sui dengan ujung lidahnya sendiri dan merasakan kelembutan dan kemanisannya. Huoyun Liuli tiba-tiba tersipu dan memeluk King Sui dengan erat. Tubuhnya bergetar beberapa kali saat dia memeluknya erat-erat. King Sui merasa murung. Dia bisa merasakan basah melalui pakaiannya yang tidak bergaris. Dia tidak berharap dia puas hanya dengan ini. King Sui tersenyum kecut dan mengusap punggungnya yang halus. Apinya sendiri masih menyala, meski dia sudah puas. King Sui sudah mengalami 3 wanita, meski hanya beberapa kali secara total. Dia tidak menyangka akan secepat ini untuk Huoyun Liuli. Konon, jika seorang wanita mencapai klimaksnya dengan cepat dengan pria tertentu, wanita ini pasti sangat menyukai pria ini. King Sui mencoba bergerak sedikit, tetapi dipegang erat oleh Huoyun Liuli. Dia menguncinya dalam pelukan eratnya, tidak membiarkannya melakukan gerakan apapun.
Terbukti bahwa dia masih dalam keadaan bahagia karena terengah-engah yang sedikit berat. Jangan bergerak, tolong, biarkan aku memelukmu sebentar lagi, ucap Huoyun Liuli berbisik, tidak berani mengangkat kepalanya. Liuli, kamu basah lagi, ucap King Sui terkekeh. Dia memperhatikan bahwa gadis yang naif dan tidak berpengalaman ini sangat sensitif. Kejang tubuhnya dan gelombang kesenangan yang dibawa oleh King Sui menciptakan dampak yang kuat. Meski tidak melepaskan diri, hanya melihat kepuasan kekasihnya juga merupakan bentuk kepuasan lain. Dia mengulurkan tangan untuk mengangkat dagunya. Bola-bola indah itu berlinang air mata seolah-olah setiap saat mengancam untuk jatuh. Mereka lebih merah dari matahari terbenam. Keindahan yang tak terlukiskan sehingga menggetarkan jiwa. Dan yang paling indah dari semuanya adalah pesona yang melekat setelah melakukan itu. Jahat, ucap Huoyun Liuli cemberut dengan marah dan berdiri sebelum dia buru-buru berjalan ke sisi lain di punggung burung api dengan wajah merah menyala. King Sui merasa tidak masuk akal. Dia berdiri dan melihat Chang Hai Mingyue yang sedang duduk di atas punggung burung bersayap emas. Siluet kesepian itu membuat King Sui tidak yakin apa yang harus dilakukan. Karena King Sui merasa bahwa bahkan jika dia berada di sampingnya setiap hari, dia akan tetap sama. Setidaknya untuk sekarang, Chang Hai Mingyue tidak mengucapkan sepatah kata pun selama 2 hari berturut-turut. King Sui dan Huoyun Liuli tidak dapat berbuat apa-apa, meskipun mereka telah mencoba untuk berbicara dengannya. Dia tidak mau makan atau minum. Dia hanya diam saja. King Sui dan Huoyun Liuli sangat khawatir. Hanya dalam 2 hari King Sui menyadari bahwa Chang Hai Mingyue merosot. Dia tidak begitu yakin berapa lama situasi ini akan berlangsung. Yu Yue, ini salahku. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku akan menyetujui apapun, ucap King Sui tidak pernah pandai menghibur seorang gadis, dan sekarang dia benar-benar bingung. Selama 2 hari penuh, King Sui tinggal di sisi Chang Hai Mingyue, sambil menggaruk kepalanya. Bahkan Huoyun Liuli sudah kehabisan akal, tetapi Chang Hai Mingyue tetap sama. Huoyun Liuli bahkan berusaha menggelitikinya. Jangan seperti ini, Yu Yue. Selama kamu mau berbicara dan makan, tidak. Selama kamu mau makan saja, aku berjanji akan melakukan apapun, ucap King Sui menyesali segalanya. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi dari ciuman. Apa yang membuatnya merasa sangat buruk adalah bagaimana dia tidak membencinya tetapi memilih untuk mengabaikan keberadaannya. Baginya untuk berhenti makan karena dia menciumnya, mungkinkah dia benar-benar menjijikkan? Kamu benar-benar berjanji untuk melakukan apapun untukku, ucap Chang Hai Mingyue dengan nada sedikit serak. Dia lupa berapa kali dia mengulangi kalimat yang sama berulang kali selama 2 hari terakhir. Itu di luar harapannya untuk akhirnya mendapat tanggapan hari ini. Suara yang sedikit serak itu bahkan lebih merdu daripada suara alam di telinganya. Janji, aku akan menjanjikan apapun padamu, King Sui menjawab tanpa ragu-ragu. Ikutlah denganku untuk bergabung dengan Istana Surgawi, ucap Chang Hai Mingyue memandang King Sui. Itu yang kamu inginkan? King Sui bertanya dengan ragu. Ya, tapi kamu harus tinggal di Istana Surgawi setidaknya selama 3 tahun, jawab Chang Hai Mingyue dengan mata berbinar. Sepertinya dia takut akan berpisah dengan King Sui setelah mengantarkannya ke Istana Surgawi. Selain itu Chang Hai Mingyue tahu tentang masalah King Sui dan klan Yan. Jadi ketika dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diurus, King Sui yakin bahwa dia dan Liuli tahu apa yang dia bicarakan. Dia merasa sangat tersentuh saat ini. Dia lupa segalanya karena dia hanya menyadari bahwa dia telah menarik Chang Hai Mingyue ke dalam pelukannya, setelah mengucapkan terima kasih. King Sui dengan cepat melepaskannya dengan panik dan meminta maaf sebesar-besarnya. Chang Hai Mingyue tersenyum geli pada King Sui. Selama kamu setuju dengan ini, aku tidak keberatan dipeluk olehmu. Tapi hanya berpelukan dan tidak ada yang lain, suaranya menghilang di akhir kalimat, hampir tidak terdengar. Untungnya King Sui bisa mendengarnya dengan jelas, dengan kemampuan pendengarannya yang kuat. Betulkah?
Kalau begitu aku akan memelukmu, aku tidak akan melakukan apa-apa lagi. Dia dengan senang hati memeluk Chang Hai Mingyue dengan lengan melingkari pinggangnya yang halus, seolah-olah dia adalah harta yang rapuh. Melihat tatapan mencela yang dia berikan padanya membuatnya merasa sangat bahagia saat ini. Yu Yue, Chang Hai Mingyue menanggapi dengan lembut dengan kepala menunduk. Dia tidak tahu mengapa dia mengatakan sesuatu seperti itu dalam kebingungan dan dia mematuhinya begitu saja. Aku cukup yakin akan ada banyak pria yang mengejarmu saat kita berada di istana surgawi. Tapi kamu harus tetap tenang, jangan tertipu oleh kata-kata manis dari orang-orang kotor itu, ucap King Sui cengengesan. Chang Hai Mingyue hanya terdiam membisu. Mereka bertiga duduk dan makan sedikit. Suasananya masih agak canggung. Setiap kali King Sui memandang Huoyun Liuli, dia akan melihat mata berair menawan miliknya yang membuat jantungnya gatal. Namun, Chang Hai Mingyue akan mengalihkan pandangannya dengan panik setiap kali mata mereka bertemu. King Sui teringat akan perasaan menawan yang mengguncangnya ketika dia menciumnya setiap kali dia melihatnya panik. Jantungnya berdetak kencang di dalam tulang rusuknya. Ini adalah perasaan cinta pertama. Sangat indah secara misterius sehingga tidak ada kata yang bisa menggambarkannya. Dia adalah wanita yang angkuh dan rumit. King Sui tahu betul alasan dia ingin terlibat dengannya bukan hanya karena meninggalnya Chang Hai dan istrinya, tetapi karena dia menyadari bahwa dia juga tidak tahan berpisah dengannya. Jika dia tidak tahan berpisah dengannya, maka tidak ada gunanya memaksa dirinya sendiri untuk melakukannya. Lagi pula, bahkan seekor katak pun merindukan seekor angsa, apalagi manusia. King Sui, Chang Hai Mingyue berteriak, "Ya apa itu?" King Sui bertanya dengan ragu. "Mari kita gunakan token sebagai pilihan terakhir. Jika kita bisa masuk ke istana surgawi dengan cara biasa, maka jangan gunakan token," ucap Chang Hai Mingyue mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. King Sui memikirkannya dan mengangguk sambil tersenyum. Untuk sekte yang telah ada selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang benar-benar tahu seberapa dalam perairan mereka. Di antara sekte-sekte itu, secara alami akan ada banyak masalah rumit di dalamnya. Bagi Chang Hai untuk menetap di wilayah ini selama 30 tahun alih-alih tinggal di istana surgawi akan menjadi contoh yang baik. Mungkinkah Chang Hai dipaksa pergi oleh seseorang dari istana surgawi? Jika demikian, lalu mengapa dia membiarkan kita semua pergi ke sana? Mungkinkah ada alasan lain di baliknya? King Sui membiarkan imajinasinya menjadi liar. Oh oke, kita akan lihat apakah kita bisa masuk ke istana surgawi dengan cara biasa. Dia tersenyum. King Sui merasa bahwa Chang Hai Mingyue cukup bijaksana dan dapat melihat beberapa hal lebih teliti dibandingkan dengannya. Lokasi istana surgawi tidak disembunyikan. Sebenarnya, banyak yang tahu bahwa itu terletak di Gunung Istana Surgawi. Oleh karena itu, dari sanalah Istana Surgawi mendapatkan namanya. Ini adalah salah satu fakta yang diketahui King Sui setelah menjejalkan pengetahuan geografi dunia 9 benua. Jadi untuk saat ini, yang perlu mereka lakukan hanyalah mencari tahu lebih banyak tentang Gunung Istana Surgawi. Namun, King Sui memiliki firasat bahwa siluet gunung yang sangat kabur dari jauh bisa menjadi gunung yang mereka cari. Meskipun gunung tampak kabur dari jarak ini, King Sui yakin bahwa hanya perlu 2 hingga 3 hari bagi burung api untuk sampai di sana jika terbang dengan kecepatan maksimumnya. Itu adalah Gunung Istana Surgawi. Persis seperti yang ayah gambarkan kepadaku, gunung yang sangat tinggi sehingga menembus langit. Ini adalah salah satu dari 3 gunung tertinggi di benua Green Cloud, ucap Chang Hai Mingyue sambil menunjuk siluet gunung tersebut. Salah satu dari 3 tertinggi, lalu apa 2 lainnya? Huoyun Liuli mengalahkan King Sui untuk pertanyaan itu. 2 lainnya adalah pegunungan binatang raksasa dan gunung buah bunga. King Sui tidak asing dengan pegunungan binatang raksasa. Dia telah melihatnya dari jauh. Bahaya yang tidak diketahui mengintai di dalam pegunungan raksasa yang memiliki atmosfer kekerasan di sekitarnya. Dia memiliki sedikit pengetahuan tentang gunung buah bunga juga, karena peta harta karun.
Semakin dekat mereka dari jarak gunung istana surgawi, semakin sombong tekanan yang diberikan gunung tersebut. Mereka mendekati gunung besar yang menembus langit. Burung api tidak bisa terbang jauh-jauh ke sana. Bahkan tidak ada makhluk mitos yang dapat mengatasi tekanan dari puncak gunung tersebut. Sekte kuno benar-benar pandai menemukan lokasi yang bagus, ucap King Sui menghela nafas dengan takjub. Dia sudah bisa merasakan ki spiritual surga dan bumi yang kaya meskipun mereka belum mencapai istana surgawi. Jika orang normal tinggal di sini, umur mereka bisa diperpanjang 20 tahun. Setelah 2 hari, mereka menyadari bahwa burung api tidak dapat terbang lebih jauh ketika mereka hanya berjarak sekitar 10 li dari istana surgawi seperti yang ditakuti oleh King Sui. Tidak ada cara lain selain turun bersama Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli. King Sui tidak mengerti mengapa begitu sunyi di sini. Jalan tua yang bergelombang adalah satu-satunya jalan menuju gunung istana surgawi. Di tempat lain tidak bisa diakses dan berbatu. Bahkan binatang normal mengalami kesulitan berjalan di daerah berbatu yang dipenuhi dengan batu tajam, apalagi kereta kuda. King Sui memandangi gunung istana surgawi yang sangat besar yang tampak seperti naga raksasa. Dikatakan bahwa istana surgawi terletak di puncak dan paling dekat dengan balai surga yang legendaris. King Sui dan teman-temannya membidik puncak. Itu juga tampak seperti tempat yang bagus untuk turun dan mereka hanya perlu berjalan sekitar 10 li. Sungguh mengherankan bahwa bahkan tidak ada kereta di jalan tua yang lebar menuju ke gunung istana surgawi. Para pejalan kaki yang mereka lewati sesekali semuanya berjalan dengan berjalan kaki atau berlari, dan dilihat dari penampilan, mereka setidaknya adalah kultivator tingkat Xiantian. Mungkinkah mereka adalah murid istana surgawi? King Sui mengamati pakaian dan penampilan mereka. Dalam jarak dekat mereka melewati beberapa pejalan kaki dan mereka semua mengenakan gaya pakaian yang sama. Dia bisa mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang dari istana surgawi karena segel karakter istana di lengan baju mereka. King Sui menyesuaikan ki-auranya dengan kemampuan tingkat pemula Xiantian dan mengobrol dengan Chang Hai Mingyue sambil berjalan. Dia membuat janji dengan Chang Hai Mingyue bahwa dia akan bergabung dengan istana surgawi selama 3 tahun sebelum dia kembali. Dia telah meyakinkan ibunya 5 tahun yang lalu, jadi itu berarti dia masih punya lebih dari 2 tahun. Tentu saja tidak harus 5 tahun meskipun itu yang dia katakan. Pakaian dengan warna berbeda masing-masing mewakili aula yang berbeda. Aku hanya tahu bahwa setiap orang dari Balai Harta Karun Ling Qiao mengenakan pakaian berwarna ungu, terlepas dari level mereka. Namun sesepuh dan pelindung memiliki gaya pakaian yang berbeda, ucap Chang Hai Mingyue menjelaskan, ketika dia melihat King Sui melihat pakaian para pejalan kaki yang sedang berlari. Butuh 2 jam bagi orang normal untuk berjalan dengan jarak sekitar 10 li. Tapi King Sui dan yang lainnya hanya membutuhkan sekitar 10 menit. Anak tangga batu kembali terlihat ketika mereka tiba di kaki gunung. Tangga batu mengejutkan King Sui dengan ukurannya yang sangat besar. Setiap langkah hampir setinggi 2 orang. Kemudian anak tangga batu kedua terletak sekitar 10 meter dari yang pertama. King Sui memegang sebuah tangan kecil lalu berdiri, menghadap tangga yang tak berujung, yang memanjang sampai ke puncak seperti kelabang. Orang-orang yang mereka lewati di jalan akan memandang mereka bertiga dengan aneh. King Sui berspekulasi bahwa mereka pasti terkejut dengan pakaian mereka. Tidak hanya itu, banyak pria akan melihat Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli yang mengenakan penutup muka dengan takjub. Pijakan batu raksasa semacam ini terus berlanjut hingga setengah dari gunung. Mereka seperti rute yang berkelok-kelok menuju ke atas dalam pola zigzag. Tangga batu dari bagian atas gunung dan seterusnya adalah biasa. Pada saat King Sui memeriksa sekelilingnya, mereka sudah dikelilingi kabut dan awan. Ada juga banyak pohon pinus cemara besar dan pinus gunung yang mengelilingi area di kedua sisi. King Sui ingin tahu tentang fakta bahwa tidak ada yang datang untuk menghentikan mereka. Meskipun mereka ditatap dengan aneh dan ditaksir, tidak ada yang mendekati atau menanyai mereka. Selain itu,
mereka bahkan tidak repot-repot memperlambat langkah mereka. Tepat ketika King Sui dan yang lainnya hendak mencapai puncak, dan melihat atap dari banyak aula besar, mereka dihentikan oleh sekitar 10 penjaga. "Identitas kalian? Mengapa kalian berada di istana surgawi kami?" ucap seorang pria berkulit gelap dan tampak kuat yang tampak seperti pemimpin. Ditandai dengan label yang tidak adil sejak awal, King Sui mengusap hidungnya dan berkata, "Kami di sini untuk bergabung dengan istana surgawi tetapi kami tidak yakin dengan kondisinya." Orang kuat itu menatapnya dengan terkejut. "Junior Brother Chong, beritahu Penatua Fei. Katakan padanya bahwa seseorang ingin bergabung dengan istana surgawi," ucap seorang pria muda yang tampak rapi membuat pengakuan lalu berbalik untuk pergi. Sekitar 10 orang menilai King Sui, Chang Hai Mingyue dan Huo Yun Liuli. Tatapan lapar yang diarahkan ke kedua wanita itu membuat King Sui sangat tidak nyaman. "Permisi, apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugas kalian menginterogasi kami?" King Sui bertanya dengan dingin karena beberapa tatapan tidak bermoral mereka terlalu keterlaluan. "Yo, jangan harap bocah ini bisa seberani ini, ucap salah satu pria kurus berkata dengan jijik. Mata kecilnya sangat tercela. "Hao Zi, apakah kamu lupa hukuman terakhir kali?" ucap pria kuat itu mengingatkannya dengan suara yang dalam. "Saudaraku, jangan pedulikan mereka. Beginilah mereka. Saya akan mengajari mereka sopan santun atas nama Anda," ucap pria kuat itu kepada King Sui dan yang lainnya dengan nada serius. "Memaafkan dia, apalagi jika mereka membuat masalah di sini, mereka tidak akan mampu menanggung semua konsekuensinya." Kata-kata dari orang kuat itu langsung meredakan semua ketegangan dari kedua sisi. "Oh tidak, saya tidak akan menyangka mendapat kehormatan." "Terima kasih saudara," balas King Sui kepada pria kuat itu. King Sui akan menandai mereka dengan label yang tidak adil tetapi kemudian memutuskan bahwa itu tidak ada gunanya. Dia akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi dia tidak berminat untuk melakukannya dengan orang lain di sekitarnya. Meskipun pria kuat ini tampak seperti orang yang lugas, King Sui berpikir bahwa tidak semua orang seperti ini akan menjadi orang yang baik. "Dari mana asalmu, saudara?" Dan kedua wanita ini, ucap pria kuat itu bertanya sambil tersenyum. Dia diam-diam melirik kedua gadis itu, tetapi jejak keserakahan di ekspresinya tidak luput dari King Sui. Ternyata bajingan juga. Orang semacam ini bahkan lebih celaka daripada orang-orang dengan tatapan tidak bermoral barusan, pikir King Sui dengan murung. "Kami dari kota selatan," ucap King Sui lirih dan tidak repot-repot menyebutkan apapun tentang kedua gadis itu. Sebenarnya King Sui tidak merasakan apa-apa. Orang seperti ini tidak jarang. Selain mengandalkan nama istana surgawi dan kekuatan Xiantian mereka tidak akan merasakan apa-apa tentang menjadi sombong ini. Mereka juga tidak terlihat terlalu tua. Di benua ini, 16 tahun dianggap dewasa, tetapi siapapun yang berusia di bawah 40 tahun masih muda dan dianggap junior. Siapapun yang berusia di atas 40 tahun baru pada saat itu dianggap berada di puncaknya. Keinginan untuk makan dan seks itu wajar. Pria yang tidak terpengaruh oleh pemandangan Chang Hai Mingyue atau Huo Yun Liuli adalah kasim impoten atau homoseksual. "Bisakah kamu memperkenalkan kedua wanita ini padaku?" ucap pria kuat berkulit gelap itu menyeringai. Gigi putih mutiaranya menonjol di kulitnya yang gelap. Tepat setelah itu, seorang pria paruh baya mendekati mereka. Rambutnya dibiarkan tergerai. Pakaian yang dia kenakan berwarna putih berkilau dan terlihat sangat bagus untuknya. "Penatua Fei, Penatua Fei," ucap mereka semua dengan hormat. King Sui memperhatikan pria dewasa yang usianya tidak diketahui. Mata di wajahnya yang bersih bahkan lebih bersih, tapi itu bersinar begitu dia melihat mereka bertiga. "Bibit yang bagus. Kalian ingin bergabung dengan istana surgawi," ucap Penatua Fei dengan lembut tersenyum pada mereka bertiga. Dia bahkan tidak repot-repot melihat yang lain. Sepertinya geng orang ini memiliki peringkat terendah di istana surgawi. King Sui telah menilai bahwa kekuatan orang-orang ini berkisar antara Xiantian kelas 1 dan 3.
Hanya orang kuat itu yang berada di Xiantian kelas 3, sedangkan sisanya adalah Xiantian kelas 1. Jika kekuatan menentukan kekuatan, maka pembudidaya Xiantian dari tingkat pemula hanya dianggap sebagai kambing hitam di istana surgawi. Terutama mereka yang gagal menunjukkan potensi mereka direduksi menjadi tugas. Mereka gigih bekerja di sini hanya demi seni bela diri yang kuat di istana surgawi. Iya senior, apa saja syaratnya, ucap King Sui. Memiliki kekuatan seorang kultivator Xiantian, dan mengambil pekerjaan sambilan di istana surgawi selama 3 tahun pertama. Memenuhi itu, maka kalian secara otomatis akan dianggap sebagai murid resmi istana surgawi, ucap penatua tersebut. King Sui tersenyum kecut. Cara istana surgawi ini tidak bisa dianggap bagus. Seorang kultivator Xiantian harus mengambil pekerjaan sambilan di sini selama 3 tahun. 3 tahun tidak lama atau singkat. Jika seseorang tidak ditentukan, dia tidak akan bisa bertahan selama 3 tahun. Martabat seorang kultivator adalah sakral. Sangat disayangkan, bahkan jika seorang berada di puncak Xiantian, dia masih akan menjadi peringkat terendah di sini, apalagi level pemula Xiantian.